Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kami dari kelompok yang belum tahu nomornya, kami akan mempresentasikan tentang digitalisasi sistem informasi Masjid Riyadul Jannah yang berlokasi di Porong bersama Muhammad Suyanto dengan NIM 2, sedangkan saya Eko Siswono dengan NIM 14. Untuk moto yang kita gunakan, man bana, barang siapa yang membangun masjid lillahi, karena Allah, banallahu akan, maka akan dibangunkan oleh Allah lahu, kepada orang yang membangun tadi, mislahu, seperti semisalnya, sepadannya, fil jannah, di dalam surga. Jadi ini kita akan membahas bukan bangunannya tapi sistem informasinya. Kenapa sih kita butuh sistem informasi masjid? Karena saat ini teknologi itu sudah layak digunakan. Teknologi sebagai jalan dakwah dan pelayanan umat. Informasi kegiatan belum tersampaikan dengan luas. Jadi kita kan butuh agar nyampe informasi ini kemana-mana. Dengan teknologi itu bisa menjadi luas. Terus donasi masih manual. Tadi kita donasinya itu pakai cash ya, dan kurang transparan. Karena cash maka monitoringnya itu agak susah. Jadwal kajian dan imam belum real time. Jadi kalau kita membuat jadwal kajian itu kadang informasinya agak lama dan perlu diantar juga ke tempatnya dan tidak real time, akhirnya kurang update, kurang cepat update-nya. Terus apa solusinya? Belum ada teknologi informasi yang terpusat, tadi masing-masing ada grup-grupnya WA masing-masing. Terus solusinya itu apa? Yaitu sistem informasi masjid yang terintegrasi. Sebetulnya di Kemenak itu ada SIMAS, cuma kita integrasi di masing-masing masjid internal. Skupnya itu masih kecil ya. Terus tujuan untuk penelitian ini adalah menyediakan informasi digital dan transparan, memfasilitasi donasi secara online, menampilkan jadwal sholat dan kajian, menjadikan media edukasi untuk jamaah dan juga takmir. Ideasi dan konsep awal dari permasalahan ini adalah dengan pendekatan design thinking. Itu ada beberapa poin, yaitu empatis, kebutuhan takmir dan jamaah, define, rumusan masalahnya, ideat, fitur, dan desain. Jadi nanti sistem yang sudah terintegrasi itu nanti ada aplikasinya, itu secara fitur dan desainnya sudah sangat menarik. Untuk prototipe berupa mock-up website, tes, uji coba, dan feedback. Nah, di sini untuk yang sebelah kanan itu adalah contoh aplikasinya yang sudah terintegrasi dengan masjid. Itu memiliki beberapa fitur utama. Yang satu, beranda interaktif, berisi tentang jadwal sholat, pengumuman. Itu kedua poinnya adalah agenda dan kegiatan masjid yang sudah terintegrasi. Jadi nanti bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Transparansi donasi online. Nah, ini untuk donasi itu harus transparan. Karena di masjid ini adalah suatu surganya para jamaah. Jadi semua donasi harus transparansi. Artikel dan dakwah. Jadi nanti di aplikasinya ini ada beberapa artikel dan dakwah mengenai keagamaan yang bisa diupdate setiap saat.
profil takmir dan organisasi. Dampak dan manfaatnya adalah dari aplikasi yang sudah terintegrasi ini untuk takmir efisien dan transparan, untuk jamaah akses mudah guna memperoleh informasi dari masjid, untuk donatur laporan real time secara transparan agar donatur bisa semakin bertambah, untuk masyarakat akses dakwah secara real time. Terus untuk desain arsitektur sistem itu di front end bagian depan kita menggunakan Bootstrap, terus JavaScript juga, terus back end di bagian belakang, di bagian server kita gunakan native PHP. Jadi disembunyikan skripnya itu PHP itu fungsinya memang untuk menyembunyikan PHP skripnya. Kalau yang ditampilkan pasti dalam bentuk HTML. Database kita pakai MySQL karena itu tergolong murah dan open source ya. Hosting kita pakai cloud. Integrasi ya mungkin API untuk jadwal sholat dan API untuk QRIS mungkin biar lebih real time untuk transaksi. Jadi biasanya kalau langsung kita transfer kan langsung ada informasinya juga di aplikasi dan di HP. Tahapan pengembangan 3 bulan untuk analisa kebutuhan, desain, terus pengembangan sistem, pengujian dan implementasi. Terus juga ditambahkan pelatihan kepada takmir, pengguna itu pasti dilatih. Kebutuhan anggaran untuk aplikasi ini adalah sebesar 15 juta yang terbagi beberapa poin: pengembangan website, domain dan hosting, integrasi donasi, pelatihan dan dokumentasi. Strategi keberlanjutan dengan adanya website yang dikelola tim IT masjid, mengadminkan para takmir yang muda-muda ini, kita melatihkan menjadi admin dan mengelola website itu sendiri. Jadi dikelola oleh masing-masing takmir. Terus laporan rutinan bulanan, jadi kita akan siapkan juga berupa laporan rutin bulanan, donasi untuk perawatan server karena ini tiap tahun harus bayar server ya. Potensi aplikasi mobile ke depan. Jadi kedepannya akan dibuatkan mobile application. Demikian tadi digitalisasi masjid untuk umat, seperti sabda Nabi Muhammad. Idza matal insan idza mata benu bani adam, ada yang begitu, in qata'a a'maluhu illa min salas. Sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: shadaqatun jariyah, aw ilmu yuntafa'u bi, aw waladin sholihin yad'ula. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh mendoakannya. Dengan adanya aplikasi yang terintegrasi dengan data yang ada di masjid, maka ini sebagai wujud sedekah dan ilmu yang bermanfaat untuk takmir dan jamaah yang ada di sekitarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.